Lo pasti sering banget dengar berita yang bilang kalau kita ini sedang menuju resesi. Ini resesi dunia. Resesi yang sebenarnya. Bang, apa bener tahun ini akan resesi? Meskipun lagi resesi. Apakah Indonesia bakal resesi di tahun 2023? Tapi sebenarnya, resesi itu apa sih? Dan kenapa kita harus peduli? So, selamat datang di Day 17, satu hari satu pengetahuan. Jangan lupa follow. Jadi, apa itu resesi? Resesi itu singkatnya, kondisi di mana ekonomi suatu negara lagi lesu atau menurun dalam jangka waktu tertentu. Biasanya, resesi itu terjadi ketika pertumbuhan ekonomi atau PDB mengalami penurunan selama 2 kuartal berturut-turut atau selama 6 bulan. Tapi bukan cuma angka doang. Resesi juga dirasakan langsung oleh rakyat. Salah satu dampaknya yaitu pengangguran bisa naik, usaha banyak yang tutup, daya beli turun, dan harga-harga makin gak masuk akal. Sekarang coba lo bayangin deh, misal lo punya warung makan kecil, biasanya sehari dapat 100 pelanggan, tapi tiba-tiba selama beberapa bulan yang datang cuma 30 orang doang. Lo jadi gak bisa bayar pegawai dan stok bahan makanan lo jadi kadaluarsa, dan alhasil lo akhirnya jadi mikir, nih warung masih bisa jalan atau enggak ya? Nah, itu contoh kecil dari efek resesi, tapi dalam skala nasional ya. Nah, kenapa resesi bisa terjadi bro? Karena konsumsi masyarakatnya menurun, jadi orang-orang ini mulai ngirit, nggak belanja, nggak liburan, nggak ngopi, dan akhirnya roda ekonomi jadi melambat. Terus investasi juga turun karena para pengusaha takut buka usaha baru dan para investor tahan duitnya. Alhasil aliran uangnya jadi seret. Terus ekspor juga menurun karena negara lain juga lagi susah, jadi mereka gak beli barang dari kita, dan alhasil uang dari luar negeri pun gak masuk. Terus pengeluaran pemerintah juga berkurang karena negara juga ngirit, pembangunan dikurangi, bantuan sosial jadi minim, dan alhasil jadi makin banyak yang terdampak. Terus bisa juga karena krisis global, misalnya kayak pandemi di tahun 2019 lalu. Terus bisa juga karena harga minyak dunia naik. Itu semua bisa menjadi pemicu resesi di banyak negara sekaligus. Contohnya deh, dulu gaji lo cukup buat beli beras, nongkrong seminggu sekali, tapi pas resesi gajinya masih sama, tapi semua harga pada naik. Nongkrong itu udah kayak jadi barang mewah gitu. Nah, terus pertanyaannya gimana cara negara bisa keluar dari resesi bro? Tentu pemerintah harus genjot belanja, kayak bikin proyek dan kasih bantuan sosial. Terus bank sentral juga harus nurunin suku bunga, biar orang-orang dan para pebisnis mau pinjem duit. Terus dorong ekspor dan industri lokal. Dan yang terakhir, bikin kebijakan agar para investor balik lagi. Tapi semua ini butuh waktu dan kepercayaan masyarakat ya. Jadi kesimpulannya, resesi itu bukan cuma angka-angka ekonomi. Resesi itu tentang hidup lo, kerjaan lo, masa depan lo. Dan kalau ekonominya ambruk, yang pertama kena ya masyarakat biasa. Makanya penting banget buat lo ngerti apa itu resesi dan dampaknya apa kepada rakyat biasa kayak kita ini. So itu aja, jangan lupa follow.